Jika kita melihat semua tanda alam yang sudah terjadi dan sedang terjadi, maka ini sesuai dengan apa yang telah dikabarkan dalam kitab Musassar Jayabaya dan juga dalam Uga Wangsit Siliwangi. Banyaknya bencana alam yang terjadi, baik itu di Nusantara maupun di wilayah negara lain. Semua itu menunjukkan bahwa kehadiran sang pemimpin akhir zaman telah semakin dekat. Apalagi jika dikaitkan dengan spiritual, maka persiapan dan kesiapan di alam kegaiban telah mencapai titik kesiapan. Untuk itulah, kita hanya menunggu waktu. Semua terjadi di alam nyata, di alam manusia. Kemudian selain dari tanda-tanda itu, maka apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya mulai terjadi dan mulai terbukti. Yang salah satunya menyatakan bahwa fitnah Dajjal, kebohongan dan kedoliman akan memenuhi seluruh bumi. Dan ini berarti bahwa fitnah Dajjal, sebuah kebohongan, sebuah kedoliman telah melanda di berbagai negara dan bahkan seluruh negara yang ada di dunia ini. Kemudian kita juga perlu mewaspadai dan perlu untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang telah dikabarkan oleh Rasulullah, bahwa menjelang kemunculan sang Imam Al-Mahdi akan terjadi sebuah huru-hara, baik yang terjadi di negeri Nusantara maupun yang terjadi di negara lain di dunia. Hadis Rasulullah yang sangat menguatkan bahwa kemunculan Imam Al-Mahdi memang insya Allah akan muncul di Nusantara. Hal ini terkait dengan hadis Rasulullah, yaitu tentang hadis merah putih. Namun menjelang kemunculannya, kita harus tetap waspada, karena dalam hadis tersebut kurang lebih ada 3 poin yang merupakan inti dari hadis tersebut. Untuk yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketetapan takdir bahwa di negeri yang telah dijanjikan dan di negeri yang telah ditetapkan akan munculnya pemimpin akhir zaman, maka tidak akan dilanda sebuah kekeringan yang merata. Ini berarti bahwa negeri yang menjadi tempat kemunculan bagi pemimpin akhir zaman dianugerahi oleh Allah yang Maha Kuasa dengan hujan yang melimpah, dengan tanah yang subur. Kemudian makna kedua dari hadis merah putih tersebut menyatakan bahwa Allah memberikan sebuah ketetapan takdir bahwa tempat yang menjadi kemunculan sang Imam Al-Mahdi tidak akan bisa dikuasai oleh musuh negara lain, meskipun akan dikepung dari berbagai penjuru. Namun Allah tetap memberikan sebuah perlindungan, sehingga tempat yang menjadi kemunculan sosok pemimpin akhir zaman tidak bisa untuk diruntuhkan, meskipun banyak yang mengincar, meskipun sudah banyak yang mencoba untuk menghancurkannya. Kemudian makna ketiga dari hadis merah putih, hal inilah yang perlu kita waspadai, karena dalam hadis merah putih Allah memberikan ketetapan bahwa daerah yang menjadi kemunculan sang Imam Al-Mahdi tidak akan bisa dikuasai oleh musuh dari luar, melainkan hanya terjadi sebuah perselisihan, terjadi sebuah pertengkaran di kalangan sendiri. Atau secara makna lain, bisa saja ini diartikan sebagai sebuah perang saudara. Untuk itulah kita semua harus lebih berhati-hati. Jangan mudah terpancing sebuah emosi, dan tetaplah berpegang kepada sebuah prinsip kebenaran.
agar mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya kita juga sangat berharap agar apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang perselisihan, tentang perang saudara tersebut, mudah-mudahan hanya merupakan sebuah siloka ataupun merupakan sebuah kejadian yang telah terjadi, yang mudah-mudahan sudah mewakili tentang perselisihan dan perang saudara yang dimaksud. Karena kita juga tahu sejarah bangsa ini banyak sekali terjadi perselisihan, banyak sekali terjadi sebuah pemberontakan karena adanya perbedaan pendapat, karena adanya perbedaan tujuan. Mari kita sama-sama berdoa sedulur, semoga yang dimaksud dengan perselisihan dan perang saudara tersebut tidak akan terjadi, ataupun minimal yang dimaksud dengan perselisihan, yang dimaksud dengan perang saudara, mudah-mudahan tidak harus banyak memakan korban. Amin. Kemudian huru-hara yang terjadi di negara lain sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang perebutan 3 putra mahkota, maka hal itu pun insya Allah akan sebentar lagi terjadi. Kemudian untuk selanjutnya kita juga harus mewaspadai tentang gejolak alam yang akan terjadi, baik itu yang terkait dengan elemen tanah, elemen api, elemen angin, dan elemen air. Semuanya harus kita waspadai, karena alam semesta juga akan memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah kabar tentang kemunculan Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit, Sang Imam Al-Mahdi yang asli. Mungkin hanya itu sedulur yang dapat saya sampaikan. Intinya kita harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada, jangan mudah terpancing sebuah emosi, jangan terpancing sebuah provokasi. Tetap teguh kepada prinsip kebenaran dan tetap berusaha menjadi orang-orang yang sabar. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.